Oke guys, kali ini saya akan membuat video. Kok ada di video? Iya. Komentar. Tak aku pinter. Komentar. Iya. Yang mau kenapa aku bisa? Kuwe. Rambuis. Raimu. Komentar aku punya beca. Kita nggak usah urusin tuh orang gila. Kali ini saya akan membuat video. Sebelumnya saya mau tanya ini. Nih. Dan dalamnya pasti ada ini. Ini namanya adalah amplop dan ini ada surat. Di sini ada daftar riwayat hidup, ada ijazah, cuman fotokopi ya, ada kakak, ada SKCK, surat catatan keterangan di kepolisian. Ya, ini adalah surat lamaran pekerjaan. Jadi buat kalian yang mau nyari pekerjaan, apalagi yang baru lulus sekolah, lulus kuliah, itu pasti sedang nyari ya, itu bingung banget. Kali ini saya akan membahas tentang mencari pekerjaan, tapi gua nggak membahas yang ini nih. Gua nggak membahas surat lamarannya, tapi gua akan membahas tentang daftar di Indomaret ataupun daftar menjadi karyawan Indomaret, terutama di bagian group of store, pramuniaga, kasir, driver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ya ini saya sedang berada di kantor cabang Indomaret Sidoarjo, PT Indomarko Pristama. Ini tempatnya ada di Sidoarjo, Waru. Saya mau mendaftar. Nah, ini nih depannya. Ini kita berada di depan, kita lagi nunggu. Soalnya ini belum jam 8 ya. Jadi ini anak-anak nih yang mau mendaftar nih. Banyak juga. Nah, tuh banyak sekali. Itu di depan itu sudah ada tuh yang berjalan masuk ke dalam buat yang cewek. Jadi yang cowok itu disuruh nunggu dulu, yang cewek duluan gitu. Oke ya, saya mau berjalan dulu. Di sini yang kalian harus siapin itu surat lamaran. Surat lamaran kalian harus lengkap. Dari mulai foto ukuran 4x6 2 lembar, background biru, terus fotokopi KTP, terus surat lamaran, terus daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, fotokopi KK atau kartu keluarga, fotokopi SKCK, surat catatan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, itu harus lengkap. Nah, saya di sini disuruh berdiri, disuruh berbaris. Kita disuruh jalan masuk. Maksudnya kita disuruh jalan masuk gitu. Tadi kita kan lagi nunggu. Dan di sini harus tepat pada waktunya jam 8. Kalau kalian terlambat saja 5 menit saja, kalian nggak bisa, kalian akan disuruh pulang dan mengulang besok lagi. Di sini itu jangan khawatir ya untuk gagal besok lagi, karena kalian bisa mengulang lagi. Karena di sini setiap hari itu ada tes gitu, dari mulai Senin sampai Jumat. Untuk hari Sabtu dan Minggu itu libur. Jadi setiap Senin sampai Jumat itu diadakan tes. Untuk persyaratan di posisi pramuniaga, crew of store, kasir, gudang, dan driver atau sopir itu sama, persyaratannya sama. Tadi itu cukup membawa surat lamaran lengkap.
dan memakai baju putih dan celana hitam. Baju putih, celana hitam, bersepatu, berkaos kaki. Ini ada karyawan Indomaret tadi, itu supir atau driver, pakai baju hand, atasnya merah, bawahnya biru, itu driver. Ini mobil driver, ini mobil Indomaret untuk pengiriman barang. Sebenarnya gue udah beberapa kali di sini, beberapa kali ikut tes dan gue gagal, gue selalu gagal, dan gue mau coba lagi. Dan gue gagalnya itu di tinggi badan. Tinggi badan gue kurang 2 cm, itu gue gak bisa masuk, gak ada toleransi. Jadi untuk persyaratan tinggi badan cowok itu minimal 165, dan untuk yang cewek itu minimal 160. Nggak ada toleransi untuk di cabang, untuk di kantor Indomaret cabang Sidoarjo. Tapi kalau kalian yang pendek-pendek, yang di bawah minimal tadi, persyaratan tadi, jangan putus asa. Coba kalian daftar di kantor Indomaret cabang Gresik, tempatnya ada di Duduk Sampean. Di situ masih ada toleransi. Kemarin gue ke situ, gue masuk. Tinggi badan gue kurang 2 cm, gue masuk. Oh, mohon maaf ya. Di sana itu untuk tinggi badan cowok itu minimal harus 160. Jadi beda, kalau di Gresik 100, kalau di cabang Gresik itu 160, kalau di cabang Sidoarjo itu 165. Beda. Sama cewek juga begitu. Di sini di cabang Sidoarjo itu minimal 160, tapi kalau di Gresik itu minimal 155. Jadi buat kalian yang tinggi badannya kurang dikit gitu, jangan putus asa. Coba kalian di cabang Gresik. Kita disuruh nunggu ya, gua nunggu di bawah tangga. Nah, di atas itu adalah kantornya. Jadi ntar gua akan masuk ke sana. Gue coba lagi nih tinggi badan gue ditoleransi atau enggak. Kalau enggak ya gue pulang. Sementara kali ini yang cowok disuruh nunggu di bawah, di luar yang cewek udah masuk duluan. Jadi dibedain, nggak disamain antara cewek sama cowok. Cewek duluan, cowok belakangan. Ini ada cewek ini yang keluar, coba gue tanya. Nah, anak ini dia keluar itu nggak masuk karena dia nggak bawa fotokopi kakak atau kartu keluarga. Dia disuruh pulang lagi, besok mengulang lagi katanya. Pokoknya syaratnya harus lengkap loh ya. Kalau kalian nggak lengkap, kalian akan disuruh pulang dan disuruh mengulangnya lagi besok. Tapi ya nggak apa-apa sih, soalnya jangan di sini itu setiap hari Senin sampai Jumat itu mengadakan tes. Mohon maaf, ini videonya terulang lagi. Gue salah editing, mohon maaf sekali. Cakep juga ya ceweknya. Gak berani kenalan gue tapi.
Nah ini masih pada nunggu ya. Ya tuh anak-anak banyak juga ya, banyak sih, gue nggak tahu. Setiap hari buka lowongan, setiap hari buka tes, tapi pesertanya setiap hari juga penuh, setiap hari banyak. Nggak tahu tuh anak-anaknya siapa itu, kok tiap hari ada gitu ya yang mau ikut tes. Nah gue di sini disuruh naik, kita yang cowok udah disuruh naik, yang cewek udah selesai seleksinya. Yang pertama kalian itu akan diseleksi tinggi badan. Kalau tinggi badan udah masuk, kalian akan disuruh di dalam, nunggu di dalam lagi, bukan nunggu ya, tapi akan dilaksanakan tes. Jadi ini cowok ini kita naik dulu, kita akan dites tinggi badan. Kalau masuk, kita masuk, kita akan adakan tes, itu akan diadakan tes. Tapi kalau nggak masuk langsung disuruh keluar. Ini cowok nih yang pakai baju merah nih, dia tuh nggak pede, dia tuh negatif mulu dari tadi karena dia pendek. Dia negatif karena dia juga pernah kemarin, katanya sih pernah kesini kemarin dan dia nggak masuk karena tinggi badannya kurang. Sekarang mau coba lagi, sama kayak gua gitu. Nah mohon maaf sekali, saya sudah disuruh keluar, saya nggak masuk lagi. Untuk tinggi badan saya kurang lagi, nggak bisa ditoleransi. Mohon maaf tadi di dalam saya nggak bisa ambil gambar, saya nggak bisa rekaman karena nggak boleh bawa pegang HP gitu. Jadi mohon maaf saya nggak bisa ambil gambar, saya langsung keluar nih. Saya kasih bocoran dikit ya, di dalam itu ada apa. Yang pertama, kalian masuk itu akan dites tinggi badan. Kalau kalian masuk, kalau tinggi badan kalian memadai, kalian akan langsung dites. Kalau nggak masuk, tinggi badan nggak masuk, kalian akan disuruh pulang. Dan tesnya nanti tuh ada, kalian akan disuruh mengerjakan soal, soal-soal dan diberi waktu. Nah gue berjalan keluar dulu, ini sapamnya. Nah ini adalah anak-anak yang gagal, anak-anak yang nggak masuk. Mungkin ada beberapa kendala dari tinggi badan dan berkas-berkas yang nggak lengkap, itu langsung disuruh pulang. Nah ini mbaknya ini juga nggak masuk, tapi gue nggak tahu dia apaan kendalanya. Nah itu tuh ada anak tuh ya, dia tuh telat. Dia tuh datangnya telat ya, kesiangan ya. Dia mau coba tanya ke sapam apakah masih boleh masuk atau enggak. Nah ternyata nggak boleh masuk. Seperti kata saya tadi, harus tepat waktu, jam 8 harus udah ada di sini, jam 8 tepat, nggak boleh lebih. Jadi ini anak itu datanya terlambat, nggak ada toleransi sedikit pun, nggak boleh masuk, suruh mengulang besok lagi. Tadi video saya yang kemarin gue mendaftar di kantor Indomaret cabang Sidoarjo, Jawa Timur, karena rumah gue Jawa Timur.
Yang perlu kalian ketahui di sini, untuk kalian mendaftar, yang perlu kalian ketahui itu kalian harus yang pertama itu kalian harus datang sesuai tepat waktu. Yang kedua, kalian harus membawa berkas surat lamaran dengan lengkap. Dan yang ketiga, tinggi badan. Nah, itu ntar gue bahas. Yang kedua dulu gue bahas, berkas lamaran harus lengkap. Untuk kelengkapannya, yang pertama adalah foto terbaru diri kalian ukuran 4x6, background biru 2 lembar. Dan yang kedua, foto kopi KTP. Dan yang ketiga, surat lamaran, mau ditulis tangan ataupun diketik terserah, itu sama saja, tapi lebih baiknya untuk kalian tulis pakai tangan, lebih kreatif. Itu akan menjadi pertimbangan. Dan yang keempat itu adalah fotokopi ijazah terakhir, minimal SMA, SMK sederajat. Untuk SMP kalian belum bisa untuk daftar di Indomaret, jadi mohon maaf. Dan yang kelima itu fotokopi KK atau kartu keluarga. Yang keenam, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Yang ketujuh adalah daftar riwayat hidup, kalian tulis sendiri. Itulah file utama yang perlu kalian lengkapi. Setelah kalian lengkap di situ, kalian akan dilakukan tes. Tes yang pertama adalah tinggi badan. Jadi untuk tinggi badan, kemarin gua di cabang Sidoarjo itu minimal buat cowok 175, buat cewek 160. Tapi gue kemarinnya lagi gue mencoba di cabang Gresik, Indomaret kantor cabang Gresik itu buat cowok tinggi badan minimal 160 dan buat cewek 155. Jadi jangan khawatir buat kalian yang kurang tinggi badan, kalian bisa mencoba di beberapa cabang kantor Indomaret. Soalnya setiap cabang kantor Indomaret memiliki aturan yang berbeda-beda. Tapi yang perlu kalian ketahui, untuk tes itu semua sama. Setelah saya tes ini, setelah kalian dites tinggi badan, kalau kalian lulus, kalian akan dilakukan tes. Nah, di sini di tes ini semua kantor cabang Indomaret soalnya sama, nggak ada yang berbeda, sama semua. Di tes setelah tinggi badan, kalian akan disuruh mengerjakan soal karena banyak soalnya. Soalnya nggak terlalu gampang juga nggak terlalu sulit. Jadi itu kayak tes IQ lah. Apanya? Tes IQ gue rendah apa tinggi ya? Nah, di situ tes IQ yang pertama itu adalah hitung-hitungan ataupun soal matematika. Yang perlu kalian ketahui, pelajari itu adalah ditambah, dikurang, dibagi, dikali. Itu soalnya untuk versi matematika. Untuk ditambah mungkin kalian sudah paham, mungkin kalian sudah bisa. Dikurang kalian mungkin juga sudah paham, mungkin bisa, jadi nggak perlu saya jelaskan. Untuk yang dikali sama dibagi, mungkin banyak anak yang kesulitan di dalam ini, dibagi sama dikali. Untuk dikali kalian nggak perlu susah-susah mempelajari semua perkalian, nggak perlu. Kalian perlu yang simple aja. Soalnya di tes itu soalnya itu nggak terlalu sulit sih,
itu juga nggak terlalu gampang. Itu mungkin soalnya itu yang genap-genap, nggak ada yang ganjil gitu. Misalkan yang perlu kalian pelajari adalah 5 dikali 100, 5 dikali 150, 5 dikali mungkin 1050 lah gitu, atau pokoknya yang genap-genap. Jangan nggak usah jadi kalian yang terlalu berat dan terlalu ekstrim, itu nggak perlu. Itu soalnya terlalu yang genap, jadi nggak usah susah-susah lah. Untuk dibagi itu sama, itu juga yang genap-genap. Jadi kalian cukup mempelajari dasar-dasarnya doang. Dasar-dasarnya dikali, dasar-dasarnya dibagi. Dalam arti dasar, kalian yang perlu ketahui adalah rumusnya, rumus yang paling gampang gitu. Untuk soal selanjutnya itu adalah tes soal-soal kayak tes IQ. Jadi kalian kalau sudah bisa mengerjakan soal matematika, kalian sudah istilahnya kalian sudah bebas, kalian sudah itulah pokoknya. Soalnya itu agak soal yang kedua dan seterusnya itu agak mudah. Saya beri contoh satu soal. Soalnya gini, kelinci berjalan dari titik awal ke titik selanjutnya itu 5 meter, dan si kelinci mundur 3 meter. Jadi berapakah jarak kelinci dari titik awal? Nah gitu jawabannya 2 meter. Gitu doang, soalnya mudah, kayak tes IQ gitulah. Jadi kalian gak perlu susah-susah lagi. Saya kasih patokan, saya kasih pedoman gitu. Kalau di situ kalian disuruh mengerjakan soal, itu kalian dikasih waktu. Misalkan gini, kalian disuruh mengerjakan soal matematika itu sebanyak 20 soal, itu kalian dikasih waktu. Kalau waktunya habis, selesai nggak selesai mengerjakan, kalian harus tutup, kalian suruh mengerjakan soal selanjutnya. Itu kuncinya. Kalian kalau mengerjakan, kalian harus tenang dan rileks. Kalian nggak boleh tegang, kalian nggak boleh gugup. Kalau kalian tegang, kalau kalian gugup, kalian nggak akan bisa mengerjakan. Kunci untuk mengerjakan soal itu, yang pertama harus benar, dan yang kedua harus cepat. Dan kuncinya untuk mengerjakan itu, kalian harus rileks dan tenang. Kalau kalian gugup, nggak akan bisa, otomatis kalian nggak akan bisa, saya yakin gitu. Jadi kalian nggak usah takut gugup gitu, saya harus kerjaan gini, harus cepat, nggak perlu. Kalian harus tenang, kalian harus mengerjakan dengan benar. Karena kalau kalian dapat banyak, kalian dapat mengisi banyak tapi salah, kalian nggak akan lulus, kalian akan gagal. Sebaliknya, kalau kalian benar tapi kalian lelet, kalian kurang cepat, kurang dapat, nggak bisa mengisi banyak, itu kalian juga gagal, kalian nggak akan lulus. Kalian harus relax. Jadi di situ kalian harus memahami soalnya dan kalian harus cepat. Itu kuncinya, relax dan tenang. Itu doang, relax, tenang. Oke, setelah kalian lulus tes, kalian akan langsung di interview. Kalian akan ditanya data diri ataupun apapun lah di interview gitu. Setelah kalian akan di interview, kalian akan disuruh pulang dulu. Kalian disuruh menunggu kurang lebih 1 minggu, paling lambat 2 minggu. Kalian akan mendapatkan dihubungi atau kalian akan di SMS ataupun di telepon dari pihak kantor atau pihak manajemen personalia. Kalian dapat panggilan, disuruh ke kantor, dan di situ kalian akan training kurang lebih 1
1 minggu. Begini ya, kalau kalian udah dapat panggilan training itu sudah 90% kalian lulus, kalian bisa kerja, kalian berhasil. Silahkan mencoba dan semoga sukses. Saya doakan kalian semua. Oke teman-teman, itulah tadi tips dan triks cara mendaftar di Indomaret. Kami para kreator, kami yang sudah berkarya, tolong hargai karya kami, tolong hargai usaha kami. Kami berkarya untuk Anda semua. Cara menghargainya silahkan kalian klik subscribe, like, dan komen. Buat kalian yang mau nanya-nanya, buat kalian yang kurang paham, silahkan kalian komen. Insya Allah saya akan balas. Halo. Apa? Becam, teko Paidi. Paidi sing bento wingi to. Iya, Paidi wingi bento lho. Oke ya teman-teman, terima kasih. Saya akan pergi dulu. Itu becakku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.